10 menit lagi kamu interview sama Titan Adiwinata ya, Merah? Lantai 3. Udah siap? Harus siap. Semangat. Marshall. Merah. Pak Marshall selaku co-founder, dia itu programmer yang handal banget. Gue bisa bantu cari tahu tentang dia. Enggak jasa lo mahal. Dimitri. Emangnya Ara nyuruh lo buat ngelidikin si Marshall? Ini tahun 2045. Maju dong. Deh. Pertama kali temuin gue sama dia dong. Hah? Maksudnya? Maksudnya lo nggak usah cari tahu tentang dia, tapi lo bantuin gue cari cara yang paling tepat biar gue ketemu sama dia. Lo disuruh Pak Eras buat masuk ke akun gue. Pak Eras. Kehidupan kamu dari kakek, bukan dari papa kamu. Seniman yang gak jelas itu. Gue udah tahu lo siapa. Feeling gue ya, Ra, dia tuh cowoknya nyebelin deh. Wait, sejak kapan lo sih yakin itu ngomong based on feeling? Jangan karena lu pernah punya trauma sama cowok, Ara harus ngerasain trauma yang sama dengan apa yang lu rasain. Pacarnya cowok by the way. Hah? Yang bener aja, Ren. Masa terong makan terong, Ren? Ra, tunggu, biar gue jelasin, Ra. Udah. Shal, perasaan kita emang gak bisa kita kontrol. Tapi reaksi kita atas perasaan itu seharusnya bisa. Selalu bisa. Mei, kamu tuh harus tahu, ibu kamu belum selesai dengan kesedihannya. Bahkan dia belum selesai menyalahkan dirinya sendiri. Kamu harus ngerti dong. Lu mau sampai kapan kayak gini? Bukan ini yang dia mau untuk anaknya. Dia mau lo kejar impian lo. Do you speak English? Can you tell me the way to Kampung Melayu? Ini Tanjung Priuk, Bang. Kampung Melayu, terus seno mentok jalan, ada stasiun MRT, naik deh sampai Kampung Melayu. Pick the change. Bayan apa? Sing duit pas. Kalau di sini aku Indah Kusuma sebagai Merah. Merah itu adalah sahabatnya Renata. Kita sahabatan dari kecil. Terus karakternya karena emang Merah ini adalah seorang mahasiswi jurnalistik di tahun 2045. Jadi memang dia punya sifat-sifat yang mostly jurnalistik punya. Jadi dia tahu cara menanggapi orang. Dia tahu cara mendengarkan orang dengan baik, tapi kadang ternyata dia punya problem di belakang itu yang dimana dia sebenarnya punya kegelisahan dan punya masalah untuk mengungkapkan sayangnya dia kepada ibunya gitu, karena merasa ditinggalkan. Akhirnya dia menarik diri dari semua orang termasuk orang tuanya, makanya dia pindah ke Jakarta untuk kuliah gitu sih. Karakternya mungkin ya dibilang introvert enggak, karena dia mostly suka ngobrol sama orang, cuman dia nggak bisa mengekspresikan apa yang di dalam hatinya dia. Dia ragu, dia takut untuk mengatakan kalau dia suka atau sayang sama seseorang karena dia takut dikecewakan oleh orang lain, karena dia pernah dikecewakan oleh ibunya gitu. Nah, pas pertama kali ketemu sama yang mungkin dia rasa wah ganteng sekali gitu kan, waktu pertama kali interview yaitu Marshall, akhirnya dia ngerasa oh ini cinta pertamanya Merah nih. Makanya kan sebenarnya apa ya, seru ya di umur 22 tahun baru pertama kali nemuin cinta pertama itu rasanya rada telat sih ya. Makanya mungkin itu adalah salah satu kenapa Merah akhirnya baru suka sama orang di umur 22 tahun, karena dia selama ini menarik diri dari lingkungan, termasuk kalau persiapan khusus pasti karena ini adalah film pertama aku. Jadi aku sebenarnya lebih ke nyanyinya sama dokter, jadi aku baru pertama kali film. Terus jadi persiapannya di awal reading, dan reading cuma 2 minggu, yang katanya harusnya bisa lebih, cuman karena dipadatin 2 minggu. Di situ tantangan aku, karena aku belum pernah meranin yang punya masalah sedalam ini gitu, sedalam Merah. Jadi aku benar-benar ngegali apa sih yang benar-benar aku cari dari Merah yang sekarang, kayak sedalam apa perasaan dia sama orang tuanya, seberat apa atau sebesar apa harapan dia sama orang tuanya, sampai dia akhirnya selalu mundur dari orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Terus kalau misalkan selama reading pun banyak dapat ilmu banget dari coach yang ada di reading kemarin. Terus juga sambil belajar sih, karena kan teman-temanku ini yang Yasmin sama Cinta Brian juga mereka udah sebelumnya udah pernah ikut
film dan lain sebagainya. Jadi aku juga belajar dari mereka, benar-benar banyak tanya sama mereka. Kira-kira enaknya kayak gimana, tektokannya gimana tuh kita. Scene paling menantang dan mungkin scene yang paling berat itu adalah yang mau hari ini aku take semuanya, karena ini settingannya aku selalu bareng-bareng sama Mas Ferry Salim sama Mama Ira. Jadi dua beliau ini adalah senior dan sebagai orang tua aku, jadi benar-benar konfliknya tuh harus dapat banget, dimana aku harus ngegali emang semarah apa sih kalau lagi berantem sama orang tua. Yang menurut aku itu harus keluar banget dan itu susah sih. Cuman untungnya karena apa namanya Mas Ferry sama Mama Ira ini baik banget dan benar-benar ngajarin aku enaknya gini-gini Dendah, kayaknya gini-gini. Jadi aku banyak banget kebantu justru kalau lagi ada beliau-beliau ini gitu. Apalagi sama Mama Ira kan banyak juga gitu. Jadi enak banget, aku banyak banget dapat pelajaran nih. Tapi yang susah tuh yang scene ini nih yang mau di-tag sekarang. Ya, ternyata di film ini justru itu beberapa futuristiknya dapat banget. Bahkan kayak ini juga salah satu hal yang jadi futuristik yang aku nggak kebayang gitu. Kayak jadi kalau misalkan teman-teman penasaran nanti jangan lupa nonton, karena banyak banget hal-hal inovasi yang menurut aku seru banget kalau punya barang-barang ini di 2045 atau bisa lebih cepat. Atau misalkan kadang aku pakai beberapa alat yang udah kita mainin, aku ngerasa kayaknya aku bakal kebantu banget deh kalau punya ini gitu. Kayaknya aku pengen banget deh bahkan sekarang punya AI misalkan gitu. Jadi kayak seru banget, kayak semuanya kebantu, semua happy, keren aja gitu bawaannya. Jadi nggak sabar banget buat lihat hasil jadi filmnya, karena harapan kita semua tuh, mimpi kita semua buat 2045 tuh ada di sini semuanya. Cinta masa depan Indonesia. Halo, saya Yasmin Epper, di film 2045 berperan sebagai Renata Imania. Nah, Renata itu ceweknya lumayan cuek dengan penampilan. Dia itu tomboy, terus nggak cewek-cewek banget lah ya, lebih dia tuh berpenampilan dinamis. Nah, sedangkan dia punya sahabat yang lebih girly. Di sini Renata itu hacker, dia itu jago banget sama teknologi-teknologi. Dia itu bekerja di sekolahannya atau kuliahannya sebagai ya hacker. Dia masuk ke account-account orang, terus dia ngebongkar rahasia. Pokoknya ya aku nggak mau bocorin, harus nonton dulu ya. So, film 2045 itu jarang atau sama sekali belum ada ya di Indonesia. Apalagi ngomongin tentang teknologi atau imajinasi kita of what the future looks like in Indonesia. Abis itu di sini juga kita ngebahas soal go green, which I think is really really important. Nah, aku ngambil 2045 karena baru, terus apa namanya karakternya juga baru banget buat aku, karena biasanya aku jadi biasanya selalu jadi yang kayak ya anteng gitu. Tapi di 2045 ini aku jadi someone who's very nggak very cuek sih, lebih ke ya udah gitu. Tantangan aku di film 2045 itu lumayan banyak. Satu, aku harus mendalami karakter Renata yang sangat-sangat cuek, sangat-sangat ya nggak peduli what people think. Terus aku juga punya sahabat Mera yang lebih girly. Terus itu kita harus cari perbedaan antara kita berdua. Dan di sini itu aku lumayan sering bohong. Jadi itu harus ditunjukin ke penonton, tapi harus realistis juga. Ya itu menantang sih buat aku. Halo guys, aku Cinta Brian. Di film ini aku berperan sebagai Marshall. Marshall itu dia orang yang pecinta alam banget, go green banget, tapi sebenarnya dia lebih suka seni. Tapi karena dia mengikuti impian orang yang dia sayang, siapa tuh orang yang dia sayang, makanya dia mau melanjutkan usaha go green ini. Aku mau ngambil film ini itu karena ini go green, ini benar-benar bagus banget buat Indonesia. Kita harus kurangin plastik sebanyak-banyaknya. Kita harus semakin sering menanam, kita harus sayangin tumbuhan, sayangin lingkungan. Makanya ini buat satu step buat kita menunjukkan kalau kita tuh peduli sama negara kita. Makanya aku kayak, wah ini film bagus ya, aku ambil lah, pasti aku mau banget. Dan masa depan Indonesia, pasti kalian penasaran kan? Aku penasaran banget, ingin tahu 100 tahun lagi Indonesia tuh bakal kayak apa ya? Apakah teknologi maju banget? Apakah masih belum? Atau apa yang kita dapat di 100 tahun Indonesia merdeka? Sekarang ini kita Indonesia udah dapat MRT 1 nih.
nanti 25 tahun lagi Indonesia dapat apa? Apa ya, mungkin mobil terbang atau apa? Nggak tahu, coba kalian lihat sendiri ya. Kalian bisa lihat di film 2045 ini, pasti. Aku suka banget sih. Tantangan di film ini, bangun chemistry itu lumayan tantangan, tapi nggak terlalu karena pemain-pemain yang lainnya enak juga. Tantangan itu, ya kita ke Australia yang kita harus ngikutin cuaca di sini yang kemarin sempet panas banget. Beda banget dari Indonesia. Indonesia udah panas, di sini lebih panas lagi. Tapi akhir-akhir ini udah enak, udah adem. Saya tantangan yang lain itu ya karena kendala di syutingan lah, ada beberapa kru-kru yang nggak bisa hadir, tapi kita semua solid di sini, kerja bareng. Misalnya lu nggak bisa ini, kita juga bantuin ngingetin kita, walaupun dia bukan orang continuity, dia bantuin ngingetin kita. Jadi semakin akrab lah kita di lokasi, semakin enak, semakin nyaman. Sebenarnya udah sayang banget sih di sini. Happy banget kita di sini, dirawat banget, disayangin banget. Nggak pernah ngerasa sedih. Yang jelek itu cuman karena bibirku kering aja karena nggak cocok. Itu pun udah disiapin semua obat-obat semua lengkap. Happy banget, nggak ada kendala, terlalu bahagia di sini. Kalau bisa lebih lama. Menurut aku kenapa kalian harus nonton film Apa Ada Cinta 2045 ini? Karena kita ini berhubungan dengan Go Green dan cinta segitiga. Nah, dengan Go Green ini dan teknologi itu kita harus tahu, kita pengen tahu 100 tahun Indonesia itu kayak apa. Jadi kalian bisa temuin di sini sambil berimajinasi, kalian sambil melihat dan dikasihlah sedikit bumbu-bumbu cinta segitiga drama-drama itu. Dan kalian harus nonton. Nama gue Jui Purwoto, di sini gue berperan sebagai Dimitri. Kalau karakternya itu Dimitri bukan seorang ya. Dimitri tuh jadi AI yang di dalamnya dikasih sistem di mana itu diciptakan untuk menemani seorang Renata untuk memberikan solusi. Tapi terkadang solusi yang dikasih sama Dimitri itu malah bikin Renata kesel. Tapi sebenarnya emang Dimitri tuh pinter, cuman Renatanya aja yang ya sering ngeselin Renata lah pokoknya. Jadi spoiler ditanyain tentang apa. Pokoknya gini, ini proses perjalanan seorang perempuan untuk ya berdamai dengan masa lalu, untuk berusaha berdamai dengan masa lalu, dan pada akhirnya si perempuan ini menemukan bla 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 bla. Pokoknya nonton aja lah, nggak usah spoiler. Sukanya banyak banget, ini semuanya talent di sini enak banget kerjasamanya, pas reading juga happy, kru-krunya juga semuanya baik-baik, nggak ada yang ngomong kasar. Ini sumpah ini kru yang satu-satunya yang jarang sekali ngomong kata-kata yang harusnya disensor. Makanan juga enak-enak. Kalau saya sih asal itu terpenuhi udah cukup. Kalau dukanya ada tuh satu tuh. Waktu itu kan saya di calling nih buat syuting di hari tertentu, tiba-tiba itu datang dari Bogor ke Tangerang, tiba-tiba begitu nyampe Tangerang syutingnya nggak ada. Nih gue di situ kayak sendiri gitu, nggak ada yang syuting nih, batal tuh, callingannya batal. Tapi saya datang karena si Bang Faisal lupa ngasih tahu. Akhirnya balik lagi tuh ke Bogor, dari Tangerang ke Bogor. Dukanya itu doang. Tapi nggak apa-apa. Yang penting diganti ongkos. Futuristik, cerdas, sedih. Saya Ira Maya Sofa. Biasa dipanggil Mama Ira. Dalam film 2045 ini saya berperan sebagai mamanya Meara, dan AI-nya, ya, artificial intelligence-nya dari Meara yang diciptakan oleh Meara. Karakter saya di sini memang betul sebagai seorang ibu yang apa adanya. Jadi karakter sesungguhnya sebagai seorang ibu yang diharapkan oleh Meara, dan sebagai seorang ibu yang berperan, persiapan khusus tidak ada. Selain kita rutin aja kumpul-kumpul dengan semua pemain, ya, kita melakukan seperti biasa workshop, lalu ada big reading dan sebagainya. Pendekatan saya tentunya lebih ke secara emosional kepada anak-anak, terutama kepada Meara yang akhirnya menjadi anak saya. Jadi biar terasa bondingnya seperti apa. Kalau sama Papa Ferry, udah biasa itu. Sampai saat ini tantangan yang berat dalam setiap scene, atau ada beberapa scene yang saya anggap golden scene itu belum kelihatan menonjol. Hanya ada 1-2 scene yang buat saya mempunyai kekuatan emosional antara saya dengan Meara. Walaupun dalam scene tersebut saya tidak banyak melakukan body movement gitu ya, tapi disitulah perlunya terbentuk bonding antara ibu dan anak
ya. Jadi mungkin saya cenderung lebih banyak secara emosional mengajari Meara, dalam hal ini Indah Kusuma, untuk melibatkan secara maksimal atau all out dari semua rasa emosinya dia terhadap ibunya. Saya rasa itu. Kalau yang lain, so far ya, karena ini baru sekali saya harus berperan sebagai AI, tentunya take shotnya juga banyak. Jadi yang kadang-kadang membuat saya oke, belum selesai, ya, jadi agak beda cara pengambilan gambarnya. Selebihnya oke. Indra punya pasukan juara, top banget, sutradara juga keren. Semenarik apa film ini? Dari judulnya aja 2045. Insya Allah saya umur panjang ya, bisa mencapai 2045. Sesuatu yang sifatnya kan, kalau 2045 itu namanya singularity era. Jadi kalau kita mau pelajari lebih dalam, tentunya harus ada kupasan berikutnya. Tapi prinsipnya beginilah, intinya dari film ini adalah kita melihat era masa depan, ya, segala sesuatunya maju secara teknologi, ya, kemajuan teknologi zamannya sangat terasa sekali. Dan tentunya juga dari faktor kemajuan teknologi zaman akan banyak berperan aktif dalam pembentukan karakter-karakter manusia yang ada di dalamnya. Dan tidak jauh dari masalah percintaan, karena cinta itu ada di mana-mana, bahkan ada di hati kita. Saya di sini berperan menjadi seorang bapak yang sayang sama keluarga. Dia punya 2 orang anak, yaitu yang satu laki-laki, kemudian yang satu perempuan. Si perempuan ini bernama Maira. Maira ini boleh katakan dia itu anak kesayangan bapak juga. Setelah saudara laki-lakinya meninggal dunia. Namun si bapak ini sangat worry gitu sama Maira, karena semenjak si anak lakinya ini meninggal dunia, si Maira itu jadi kayaknya mengurung diri, apalagi istri daripada saya. Istri dari ayah Maira ini justru malahan begitu terlalu lama untuk kembali lagi move on, karena dia terlalu lama menyesali kematian putranya, kemudian dia juga terlalu lama menyalahkan dirinya sendiri gitu. Akhirnya hal ini membuat hubungan antara ibunya Maira dengan Maira menjadi kurang harmonis. Pada saat itulah Maira memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Nah, setelah itu banyak konflik yang terjadi ketika Maira meninggalkan rumah. Maira bertemu dengan teman-temannya. Maira banyak hubungannya intens dengan Renata. Tapi yang namanya anak tuh pada suatu saat akhirnya dia akan kembali. Dia pasti akan cari orang tuanya. Dia akan ketemu sama ayahnya, ketemu sama ibunya. Jadi ceritanya ini settingnya adalah 2045. Jadi ketika di tahun 2045 itu banyak hal yang terjadi, perubahan-perubahan mulai dari teknologi, kemudian nilai-nilai hidup itu juga terus berubah. Apa yang tidak terbayangkan oleh kita bisa saja terjadi di tahun 2045. Nah, makanya yang menarik itu adalah setting ini dibawa ke 2045 sehingga banyak kejadian, banyak penemuan, banyak hal-hal baru yang bisa kita nikmati di film ini. Dan kemudian juga nilai atau value dari manusianya juga pasti berubah. Jadi ini akan digambarkan di film 2045 ini. Mungkin saya nggak akan cerita terlalu banyak karena nanti jadi spoiler. Yang jelas ini adalah penggambaran bagaimana sih penjabaran hubungan keluarga di tahun 2045. Kemudian juga seperti apa tahun 2045. Itulah yang akan digambarkan oleh film ini. Pasti hubungan interaksi antara manusia di tahun-tahun yang akan datang, di 10 tahun yang akan datang, atau 15 tahun yang akan datang, bahkan 20 tahun yang akan datang, itu pasti akan berubah. Karena kalau misal saya bandingkan saya saat ini dengan 20 tahun yang lalu, perilaku manusia aja berubah, peradaban juga berubah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah gambaran kecil lah gitu, yang kita coba untuk melangkah lebih jauh daripada tahun sekarang. Tapi pastinya masih ada
hubungannya, relatednya gitu. Kira-kira ceritanya seperti itu. Orang harus nonton film ini karena ini walaupun settingnya tahun 2045, tapi ini masih masalah keluarga. Karena menurut saya masalah keluarga itu tidak akan pernah habis. Mulai dari 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, sampai sekarang. Dan bahkan 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Masalah keluarga itu menjadi sebuah tonggak ukur ya. Bahwa peradaban manusia itu seperti apa. Menurut saya itu. Nama saya Nino Fernandez, saya berperan sebagai Titan di film 2045. Karakter Titan ini sangat outgoing, dia itu proper salesman, dia dari keluarga yang berada dan dia sendiri tapi tetap baik. Intinya dia adalah baik. Ceritanya yang 2045 ini bermainnya di masa depan, jadi penasaran akan jadinya seperti apa. Nah, saya rasa ini film akan menjadi bagus dan saya ingin ikut serta dalam sebuah film seperti ini. Happy yang terlihat dalam film ini udah kenal dengan kru, dengan banyak orang, jadi seperti reunian kembali. Gak enaknya gak ada ya, santai, syutingnya asik, krunya asik, ceritanya asik. Kita bikin film ini, ide pertamanya sebenarnya dulu saya gusar sama setiap tahun kita lihat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70, 71, 72. Padahal 100 tahun Indonesia itu tinggal 26 tahun lagi. Udah sangat dekat. So, kenapa dengan teknologi sekarang kita hadirkan Indonesia di tahun 2045 ke hari ini? Bukan seperti time capsule, biasanya kita masukin ide terus baru kita buka nanti di tahun 2025. Enggak. Sekarang ya, apa ide-ide anak muda ini yang kita kumpulkan dari 32.000 ide itu terkumpul jadi 10 ide. Teknologi apa yang akan terjadi di Indonesia tahun 2045 itu kita hadirkan di tahun 2020 ya, melalui sebuah kisah cinta segitiga. Ini yang menarik. This is the love story ya, epic banget ya, love story epic banget terjadi di tahun 2045. Can you imagine gitu, dan terjadi di the amazing country of the world which is Indonesia. Tadi ya, konsep 2045 itu semi futuristik menurut aku. Ini kenapa kita semi futuristik, karena tadi aku bilang karena aku nggak punya bayangan besar tentang film ini, tentang kehidupan di 2045. Tidak ada yang teknologi belum sudah canggih sih, tapi saya pengen bayangan saya sih tadi Jakarta itu yang sejuk, hijau, bersih. Tetap konsep itu tuh kayaknya 70% CGI, 30% tidak real. Salah satunya kita ambil syuting di Australia. Kenapa kita ambil Australia? Karena itu bayangan aku yang mendekati Jakarta atau Tanjung Priok atau pesisir Ancol yang seperti itu ya, kayak di Australia. Aku sangat tertarik dengan film ini ya gitu kan, untuk menggarap 2045. Karena sebelumnya aku tuh belum pernah mendirect atau membuat film yang yang menggunakan teknologi CGI 70% itu. Banyak kita pakai grafis CGI itu. Bagaimana kita atau kita semua menciptakan Jakarta tahun 2045 itu aku yang paling menarik itu. Jadi kalian harus nonton. Ingat, kalian nonton Apa Ada Cinta 2045 nanti. Hai, aku Indah Kusuma sebagai Mera di film 2045. Jadi jangan lupa saksikan film 2045 cuma di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Dah. Hai, saya Ferry Salim. Jangan lupa untuk nonton film 2045 di bioskop kesayangan Anda. Anda harus nonton. Keren, canggih, lucu. Jangan lupa saksikan film yang sangat menarik ini yang diproduksi oleh Max Pictures, yang dijamin pasti akan membuat Anda semua akan terkesima dengan hasilnya. Dan tunggu saya di sana bersama teman-teman yang lain. Kalian semua, come on, kita semua nonton 2045 di bioskop sekarang juga, oke? See you guys there.
Jadi buat teman-teman jangan lupa saksikan saya Jui Purwoto sebagai Dimitri dan banyak talent-talent yang lain di film Apa Ada Cinta di 2045. Kita nggak tahu, biar kita tahu, yaudah saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Saksikan 2045 Apa Ada Cinta, lo pasti suka. 10 menit lagi kamu interview sama Titan Adiwinata ya, Merah? Lantai 3. Udah siap? Harus siap. Semangat. Marshall. Merah. Pak Marshall selaku co-founder, dia itu programmer yang handal banget. Gue bisa bantu cari tahu tentang dia. Nggak ah, jasa lo mahal. Dimitri. Emangnya Ara nyuruh lo buat ngelidikin si Marshall? Ini tahun 2045. Maju dong. Deh. Pertama kali temuin gue sama dia dong. Hah? Maksudnya? Maksudnya lo nggak usah cari tahu tentang dia, tapi lo bantuin gue cari cara yang paling tepat biar gue ketemu sama dia. Lo disuruh Pak Eras buat masuk ke akun gue. Pak Eras. Kehidupan kamu dari kakek, bukan dari papa kamu. Seniman yang gak jelas itu. Gue udah tahu lo siapa. Feeling gue ya, Ra, dia tuh cowoknya nyebelin deh. Wait, sejak kapan lo sih yakin itu ngomong based on feeling? Jangan karena lu pernah punya trauma sama cowok, Ara harus ngerasain trauma yang sama dengan apa yang lu rasain. Pacarnya cowok by the way. Hah? Yang bener aja, Ren. Masa terong makan terong, Ren? Ra, tunggu, biar gue jelasin, Ra. Udah. Shal, perasaan kita emang gak bisa kita kontrol. Tapi reaksi kita atas perasaan itu seharusnya bisa. Selalu bisa. Mei, kamu tuh harus tahu. Ibu kamu belum selesai dengan kesedihannya. Bahkan dia belum selesai menyalahkan dirinya sendiri. Kamu harus ngerti dong. Lu mau sampai kapan kayak gini? Bukan ini yang dia mau untuk anaknya. Dia mau lo kejar impian lo. Do you speak English? Can you tell me the way to Kampung Melayu? Ini Tanjung Priuk, Bang. Kampung Melayu, terus seno mentok jalan, ada stasiun MRT, naik deh sampai Kampung Melayu. Keep the change. Bayan apa? Sing duit pas.